Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTSD Sidodadi 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta ibu-ibu, Bapak ibu-ibu wali murid UPTSDN Sidodadi 2. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat komite wali murid dan guru UPTSDN Sidodadi 2. Sholawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu wali murid sekalian, untuk rapat komite pada pagi hari ini ada beberapa hal yang nanti bisa kita bahas bersama. Yang pertama yaitu tentang pemaparan program sekolah tahun ajaran 2026-2027. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Agus Budiono. Kemudian partisipasi medsos lembaga nanti bisa dikabarkan oleh Pak Raju. Kemudian nanti ada yang nomor ketiga yaitu pemberitahuan sumatif akhir semester kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan asesmen sumatif akhir jenjang kelas 6. Jadi sekarang istilahnya ASA atau akses sumatif akhir jenjang. Kemudian yang keempat yaitu persiapan OSN. OSN ini Olimpiade Sains Nasional Tinggi. OSN ini nanti diikuti dari kelas 4 dan kelas 5 pada tanggal 8 Juni 2026. Kemudian nanti literasi numerasi Jawa Pos nanti ini kelas 3 sampai kelas 5 pada tanggal 18 mulai. Terus kemudian yang kelima yaitu pembahasan pelepasan siswa kelas 6. Pembahasan pelepasan siswa kelas 6 tahun ini dan rencana untuk tahun kedepannya. Terus kemudian ada lagi nanti ini sosialisasi SPMB. Sosialisasi SPMB tahun ajaran 2026 dan 2027. Dan yang terakhir nanti kita bahas bersama tentang rekreasi. Nanti bersama Pak Andre dan Pak Agus tentang rekreasi dan kenang-kenangan. Yang terakhir nanti ya, ada rekreasi dan kenang-kenangan. Nah, mungkin itu deretan acara yang akan kita bahas nanti. Untuk acara yang pertama tadi pemaparan program sekolah tahun ajaran 2026-2027. Monggo Pak Agus, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, yang mana di pagi hari ini, pagi setengah siang, kita masih diberi nikmat sehat sehingga panjenengan sedaya tasih sempat
meluangkan waktu untuk menghadiri undangan yang telah disampaikan oleh teman-teman dari UPT SD Sidodadi 2. Shalawat serta salam kita tujukan ke junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita kelak di yaumil akhir diaku umatnya sehingga mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Ibu-ibu wali murid UPT SD Sidodadi 2 terkait dengan informasi yang sekarang ini serba ya, karena kemajuan serba canggih ya, kemajuan zaman ya. Sekarang terkait dengan SPMB terkait SPMB sekarang ini digaungkan untuk Kabupaten Tuban ini antara sekolah negeri dan swasta bersama dan lewat online boten wonten napa offline. Sesuai ingkang sampun menawi panjenengan kersa maos paningali banner ingkang sampun dipun pasang SPMB mangke dimulai tanggal mriku sampun wonten apa iya kan 11 sampai 13 Pak. Gelombang 1 11 sampai 13. Tanggal 2 di tanggal gelombang 1 ini wonten 2 gelombang 1 tanggal 11 sampai 13. Untuk pengumumannya tanggal 15. Gelombang 1 tanggal 11 sampai 13, terus gelombang 2 20 sampai 22 Mei. Mriki sampun wonten syarat-syaratipun nggih Ibu. Langkungan diparingaken. Selamat datang ada Cantika, terus Rere ini sudah sama Rara, Miras-Mirus terus ada Abi dan adiknya Miras-Mirus Suti Abi Rafa Faro dan lain-lain semuanya. Terima kasih. Ibu-ibu tadi sudah disampaikan Bapak Agus terkait tata sopan menggunakan medsos untuk putra putri panjenengan. Memang betul Bapak Ibu, sekarang banyak sekali yang viral-viral itu cepat sampai ke anak-anak dan cepat ditiru juga. Seperti toh yang baru-baru ini freestyle gitu ya, si Jumir Walian itu. Nah itu Bapak Ibu, Ibu-ibu perlu sekali untuk mendampingi anak-anak. Bapak Ibu-ibu kalau memang anak-anak semuanya di rumah sudah dipegangi HP semua, HP pribadi anak-anak. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah yang sudah ini yang perlu pengawasan ekstra dari ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu ketika menasihati anak-anak, nuturi anak-anak juga perlu nuturi awake dhewe. Sing paling angel itu kan nuturi awake dhewe. Nuturi anake ojo HP anake, tapi duwe HP anake. Yo sami mawon ya.
paling utama itu nuturi awake dhewe dulu, ngasih contoh, nanti lagi contoh putra putri. Nah, ibu-ibu akhir-akhir ini bapak ibu guru sering membagikan video-video kegiatan di sekolahan melalui akun medsos dari lembaga UPT SDTP 2. Nah itu mohon kiranya ibu-ibu ikut meramaikan, ikut membagikan supaya dari di lingkungan sekitar ibu-ibu juga banyak yang melihat, siapa tahu di tahun depan banyak yang berminat mendaftar di sekolah ini. Semakin ramai nanti lah semakin enak gitu. Ibu-ibu ini kalau sepuh-sepuh gitu, pulau maklum gitu. Kalau ibu-ibu yang gen apa ya? Gen Z ya. Gen Z ini pastinya punya akun medsos ya. Nah itu boleh diikuti, di like atau di komen juga nggak apa-apa. Rame-rame di akun TikToknya SDTP 2 nggak apa-apa ya. Komen di situ, Bu, fotonya anak saya kok nggak ada, nggak apa-apa, monggo ya. Nanti bapak ibu dulu juga akan berbenah terus memperbarui terus akun medsosnya ya. Nah, terus juga untuk akun medsos itu tidak hanya di TikTok, di IG juga ada, di YouTube juga ada. Nah itu monggo diikuti kalau ingin melihat aktivitas anak-anak, di situ juga ada. Kalau mau komen usul apa juga boleh ya. Yang penting positif kalimatnya. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, yang kurang pas disampaikan di muka umum, boleh japri. Kalau untuk operator atau adminnya medsos itu yang pegang Pak Wakil ya, boleh japri Pak Wakil, Pak sesuk ketokno wajah anakku sing gede ya, gak apa-apa gitu. Terus itu tadi untuk medsosnya lembaga, kami mohon dengan sangat ibu-ibu untuk ikut meramaikan media sosial lembaga, di-share supaya lebih banyak yang mengikuti, supaya lebih banyak yang tertarik mengikuti di UPT SDTP 2. Terus kemudian somatik tadi disinggung sedikit tentang program sekolah. Nah ini saya juga ingin pamer sedikit ya kepada calon murid baru ini ya. Saya ingin pamer di UPT SDTP 2 ini ada beberapa ekstrakurikuler ya yang bisa diikuti putra-pun, tidak hanya untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, juga untuk keterampilan, keahlian ya, supaya anak-anak itu selain diberikan pelajaran, anak-anak juga ada bekal terampilnya ya. Kalau nanti di masyarakat itu juga yang paling dibutuhkan anak-anak adalah keterampilan ya, keterampilan mungkin menari. Di sekolah ini ada ekstra tari, kita memanfaatkan alumni dari UPT SDTP 2 yaitu Mbak Lilis Endang, putranya Bunda Sauda. Alhamdulillah kemarin kami hubungi dan berkenan mengajak adik-adik ini latihan nari setiap hari Selasa. Nah, itu kenapa kok ada tari? Karena di kegiatan nasional itu pasti setiap tahunnya diadakan lomba tari, entah itu kegiatan Agustusan atau kegiatan dari kementerian, itu pasti ada. Nah, kalau anak-anak ingin
lomba, sedangkan setiap harinya kan nggak ada bekalnya. Maksudnya mesti mau lomba dadak-dadak ada latihan. Kasihan, persiapannya kurang. Nah, maka dari itu kemarin diadakan ekstra tari supaya lebih matang persiapannya untuk mengikuti perlombaan. Selain itu, jika masih ada yang berminat melanjutkan karawitan di monggo. Kami meskipun dalam 1 tahun kemarin kami vakum, kami belum aktif lagi di karawitan, tapi kalau ibu-ibu putranya kok memang senang karawitan dan mau mengikuti, jadi monggo nanti kita hubungan dengan Pak Suparman ya. Kita menjalin hubungan sangat baik dengan Pak Suparman. Jadi jangan khawatir, nek putranya kok ada kelihatan ada bakat karawitan, monggo nanti kita hubungkan ke Pak Suparman ya. Meskipun itu di sekolahan tidak diikuti oleh sebagian besar murid-murid lain, tapi kalau ada 1 atau 2 atau 3 masih berminat ikut, kita hubungkan lagi ke Pak Suparman ya. Selain itu juga ada pramuka. Nah, pramuka ini kemarin memang kalau pramuka itu kan dibutuhkan kakak pembina yang sudah mempunyai sertifikat paling tidak adalah KMD. Nah, kemarin mohon maaf kalau ternyata kakak pembinanya sering gonta-ganti, tapi alhamdulillah untuk semester ini saat ini kami sudah menemukan kakak pembina yang sudah bersertifikat KMD. Nah itu mohon dengan sangat ibu-ibu juga ngobroli putrane nek wayahe pramuka, nggih. Iya, alhamdulillah. Mungkin dari ekstra kurikuler yang sudah ada itu, ibu-ibu ada unek-unek atau saran atau kepinginan putranya pengen bisa apa, monggo nanti disampaikan ya, disampaikan lewat forum ini secara langsung boleh, kita diskusi terbuka. Terus sing ngoceh mawon boten kula nggih, kita sami-sami diskusi demi perkembangan sekolah kita nggih. Kalau memang Bu, aku pengen anakku pinter komputer, nggih monggo nggih, nanti disampaikan. Kita di sekolah juga ada, sudah difasilitasi oleh kementerian, ada program beberapa, ada 10 ya, 6, terus ada laptop juga ada. Nah kalau memang berkenan untuk putranya diajarkan keterampilan komputer, monggo usul ya. Atau mungkin mau usul putranya ingin diwarai menggambar, melukis atau menulis. Nah, yang di rumah biasanya senang oret-oret nih buku, nulis, curhat. Kadang anak-anak zaman sekarang itu susah curhat dengan ibunya, tapi di kamar nulis. Gak apa-apa itu Bu. Kalau menang-menang ngesani apa ini bukune Rere. Tiba-tiba kok nek kamar setengahnya nulis. Nah, ini mohon dibimbing Bu, gak apa-apa ya. Nah, kemarin itu siapa kemarin? Pokoknya nek kepingin ada usulan program apa untuk sekolah gitu. Nah, untuk saat ini beberapa program tadi yang sudah dilaksanakan di sekolah adalah itu tari, karawitan juga masih bisa dilanjutkan, terus pramuka. Kalau memang dibutuhkan nanti untuk mengikuti ini persiapan, ada OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ini
IPA dan IPS tingkat nasional. Nah, kemarin sudah didaftarkan yaitu kelas 4 dan 5. Ada Aliando, Kaila, Wulan, Nadine, terus siapa Pak? Kalau mungkin Bapak Ibu, Bapak, Gak apa-apa, bapaknya aku enak kok. Aku udah taruh anakku kok. Udah. mungkin dari ibu-ibu yang ingin tahu juknisnya bisa di scan barcode atau mungkin tidak usah. Kalau pada umumnya itu biasanya waktu pendaftaran itu pasrah bongkoan dan operator. Terus pokoknya maroi Pak. Pasrah. Biasanya betul. Tapi di sini saya tidak perlu memberikan panjang lebar, artinya sosialisasi ini sudah saya sampaikan. Saya sudah membutuhkan kewajiban saya sebagai operator untuk mensosialisasikan kalau ada. Kalau tidak ada, ya cukup nanti kita daftarkan di jalur domisili. Mungkin kira-kira dari ibu-ibu kelas 1 yang baru, apakah ada yang punya kartu PKH, KIP, atau yang satunya lagi mungkin untuk yang kelas 1 baru mungkin ada yang punya? Ada. Tidak apa-apa Bu, soalnya itu kan nanti. Jadi nanti kalau panjenengan punya kartunya bisa disetorkan ke sekolah. Nanti saya proseskan untuk mendaftarkan di jalur afirmasi. Karena di sini jalur afirmasi, jalur mutasi sama prestasi itu dimulai dari tanggal 11, artinya dimulai pada hari ini dan terakhir sampai di tanggal 13. Itu untuk yang jalur afirmasi, mutasi dan prestasi. Atau mungkin dari putranya ibu ada yang berprestasi, misalkan hafalan 1 juz atau mendapat piagam ketika mengikuti perlombaan. Kalau ada nanti bisa di-scan-kan sertifikatnya. Kalau tidak ada ya kita cukup mengirimkan kartu PKH ataupun KIP-nya. Terus untuk yang di gelombang kedua itu ada di jalur domisili. Artinya jalur domisili di sini kita SDN Sidodiri 2 menerima dari berbagai macam desa. Dari luar desa pun kami siap menerima. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mun tadi, apabila ada tetangga ataupun saudaranya ataupun tetangga jauh yang ingin menyekolahkan anaknya yang bersifat memiliki berkebutuhan khusus, kami pun juga siap. Karena di sini kami sudah punya ahlinya, ahli dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan Bu Mun di sini adalah mantan atau alumni dari sekolah yang berkebutuhan khusus waktu di Surabaya. Nah, dari ilmunya Bu Mun sehingga ditularkan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi anak yang berkebutuhan khusus. Artinya kami pun sedikit demi sedikit juga bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kami terbuka, mau siapapun saja yang ingin mendaftarkan di sini, kami siap menerima. Untuk bunda-bunda dari PAUD dan TK, kami juga mohon bantuannya untuk mensosialisasikan atau mengajak anak didiknya untuk masuk ke UPT SDN Sidodiri 2. Unek-unek dari panjenengan, dari Bunda Sauda, dari Bunda Sarmini dan yang lainnya, ada masukan untuk kita semua dan alhamdulillah Bu sudah kami laksanakan. Kalau masih ingat apa Bu? Kalau dulu masukan dari Bunda Sauda itu pendidikannya atau Bapak Ibu gurunya itu datang lebih awal. Dan itu semua sudah kami laksanakan. Adapun kadang keterlambatan 1 menit, 2 menit karena juga rumahnya juga jauh.
Kadang naik modal ngoten niku dinten Jumat ya. Budale jam 6 di Pak Radio. Untuk jalur afirmasi SD itu sebesar 15% dari jumlah pagu, dan jalur mutasi 5% dari jumlah pagu, dan jalur prestasinya itu adalah 6%. Di sini kami membuka jumlah pagunya per kelas itu adalah 28. Tapi alhamdulillah saat ini yang mau mendaftarkan ke IPTS yang 22 itu sudah lebih dari 40%. Karena kemarin yang saya itu dapat 11 itu. Dapat 11. Jadi meningkat 4. Kelas 6 keluar 7, tapi dapat siswa kelas 1 11. Artinya menambah 4. Yang dulunya jumlah total keseluruhan itu adalah 30. Kalau nanti di tahun ajaran baru mudah-mudahan dapat tambahan lagi sehingga tidak menjadi 34 tapi syukur-syukur lagi bisa menjadi 40 kalau ada. Terkait SPMB ini Bu, untuk kelas 1 karena jalurnya itu kan kita mendaftarkan lewat online. Saya kembalikan ke ibu-ibu apakah pendaftarannya itu daftar sendiri ataukah lewat operator. Harusnya lewat operator. Insya Allah kami pun selama menjadi operator juga siap Bu. Berapapun, bahkan tidak hanya kami menerima siswa baru, kami pun juga siap untuk mendapatkan siswa kelas 6 yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nanti kelas 6 juga ada bagian sendiri. Kebetulan kalau di kelas 6 itu mulai pendaftarannya mulai tanggal 18 untuk domisili di SMP. Ya berarti intinya nanti yang ibu yang punya PKH segera di fotokopi atau di foto kirimkan ke Bumun ya, atau ke Bu Rini juga bisa kartunya sama surat keterangan dari TK. Kalau saat ini kan kita belum TK belum lulus tuh ya. Kalau TK bereng ya. Jadi kan hanya surat keterangan masih aktif di TKB. Ataupun barangkali ada yang mempunyai tetangga masih TKA tetapi ingin langsung ke SD. Monggo silakan, nanti saya bantu memproseskan bagaimana supaya bisa masuk ke SD. Karena di SD ada batasan usia itu adalah 6 tahun. Misalkan masih usia 5,5 tahun, tapi anaknya sudah kepengen masuk ke SD, nanti kami siap untuk membantu memproseskan masuk ke SD. Barangkali ada. Jadi nanti apapun keinginan dari panjenengan monggo didapatkan ke Bapak Ibu guru yang memiliki nomornya. Kami insya Allah dari Tendik dan Bapak Ibu guru selalu terbuka. Bahkan di grup paguyuban itu 24 jam non-stop. Oke, itu terkait SPMB untuk penerimaan siswa murid baru. Apakah ada pertanyaan mungkin kurang jelas ataupun karena sudah jelas, dan mungkin saya tahu di buku kafir paling sepuh Bu belum beri. Kalau pertanyaan Bu atau mungkin ada yang belum mengumpulkan berkas, kami mohon nanti segera dikumpulkan ataupun difotokan lewat grup juga bisa. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأكمل والأفضل ونجد بها جميع الخير والطاهرون بها من كل شيء وتطهر بها إلى عمل ذنبات ونجد بها رسالة من كان الخير ومن الحياة والنار اللهم
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.